Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SET Ukhuwah dan SMP IT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai suatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu misalnya punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi punya kitab Taurat. Nasrani punya kitab Injil. Penganut Konghucu punya kitab Toh Te Ching. Orang Majusi pun punya kitab Zen Avesta. Sementara kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Mengapa kitab suci kita, agama Islam ini dinamai Al-Quran? Apa arti Al-Quran? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SET Ukhuwah serta SMP HKBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti Al-Quran, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Ada beberapa pendapat seperti seorang ulama besar Al-Lahyani dan segolongan ulama-ulama lain juga mengatakan bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il, yaitu qara'a, artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata tasrif, qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan, yang bermakna isim maf'ul maqru'un, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa istilah mengenai arti daripada Al-Quran pun juga para ulama mereka masing-masing mempunyai pendapat. Arti tersebut Al-Quran mereka mengartikan adalah kumpulan firman atau kalam Allah. Ada juga mengartikan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dapat kita simpulkan beberapa ulama tersebut mengartikan Al-Quran secara istilah bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril, dan apabila membacanya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Al-Quran sebenarnya bukanlah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah kita baca dalam buku-buku, terutama dalam buku yang dikarang oleh Quraisy Shihab. Mereka mengartikan Al-Quran sampai 51 nama daripada Al-Quran. Bahkan menurut seorang ulama Al-Jakasi dan As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan menyebutkan Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam disebutkan ada 78 nama bagi kitab suci Al-Quran. Maka dari itu, pertama adalah nama selain daripada Al-Quran itu, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang sudah populer di masyarakat kita.
dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka tadi, Al-Quran adalah merupakan bacaan atau yang dibaca. Di dalam Al-Quran juga ada mencantumkan kata Al-Quran merupakan suatu kitab suci. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan merupakan pembeda antara benar dan yang salah. Nama Al-Quran sebenarnya banyak dicantumkan di beberapa surah di dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Yunus juga ada, dalam surah Al-Hijr juga ada, dalam surah An-Nahl dan juga surah-surah yang lainnya. Banyak nama Al-Quran dicantumkan di dalam kitab suci tersebut. Para pemirsa, kemudian yang kedua, lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Al-Quran sering disebut juga sebagai Kitabullah. Artinya apa? Kitab suci, yaitu kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab juga bisa diartikan dengan ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran di dalamnya terdapat kata-kata Alkitab. Ini ada beberapa surah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Alkitab bisa disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab, yaitu Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama lain daripada Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda. Maksudnya yang membedakan antara hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu daripada nama yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam, jin dan manusia. Kata Al-Furqan adalah merupakan pembeda antara hak dan batil, ada salah dan benar. Inilah Al-Quran. Tidak cukup hanya mengartikan Al-Quran sebagai kitab suci, karena Al-Quran banyak artinya dan sangat luas. Para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nama lain daripada Al-Quran adalah yang keempat, Az-Zikir. Az-Zikir berarti pemberi peringatan. Maksudnya, memberi peringatan bagi manusia. Maka Az-Zikir adalah merupakan sebagian daripada nama Alkitab dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharakan Al-Quran ini. Karena apa? Karena Az-Zikir adalah peringatan. Artinya bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah saat hatinya gundah, saat hatinya kacau, apabila membaca Al-Quran, ini adalah merupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengapa kita yakini Al-Quran itu sebagai kitab suci? Pertama, karena ia bebas
dari intervensi dan investasi daripada tangan manusia. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi adalah produk hasil daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Quran sebagai kitab suci karena sampai hari ini belum ada orang yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dikatakan suci kalau ia bersih dari intervensi dan investasi daripada tangan pemikiran manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang silam telah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu meragukan atas Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran ini cuma bikinan Muhammad saja, maka cobalah kamu satu surah semisal dengannya. Apabila kamu tidak sanggup, tidak mampu melakukan seperti ini seorang diri, maka wad'u syuhada, ajaklah teman-temanmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sejak tantangan ini turun 14 yang silam sampai hari ini tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quran. Mungkin barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh dalam sejarah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait dan syair-syair, tapi isinya jauh sekali dan tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, seluruh siswa SD Ukhuwah, SIT Ukhuwah dan SMP HKBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dikatakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrahnya kalau dia laki-laki normal suka dengan perempuan. Juga sebaliknya, kalau perempuan normal ia suka dengan laki-laki. Itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi ajarannya melarang untuk kita kawin, itu kitab kesuciannya perlu diselidiki. Sedangkan Al-Quran, kitab suci, ini sejalan dengan fitrah manusia. Maka Al-Quran menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan secara halal menurut syariah Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, shaimin dan shaimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena isi ajarannya tidak kontroversial. Artinya apa? Isinya tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di ayat manapun Al-Quran mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu Ahad. Satu kali ia berkata haram, di ayat manapun ia tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversial. Sebab kalau ada kitab suci mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, di kitab lain mengatakan, di ayat lain mengatakan Tuhan itu 3, di ayat lain mengatakan Tuhan itu 4, maka bagaimana kitab itu dikatakan sebagai kitab suci? Kayaknya agak meragukan bagi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kitab Al-Quran adalah kitab yang sangat sempurna dari awal sampai akhir. Makanya Al-Quran itu tidak ada lebih dan kurangnya. Memang seperti itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang membacanya,
mereka merupakan ibadah pada Allah, dan apabila mereka membacanya, hati mereka menjadi tenang. Maka dari itu, janganlah jauh Al-Quran. Bila hati gundah, bacalah Al-Quran. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran di dalam keseharian kita. Apalagi dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sehari setengah halaman, 2 halaman, bahkan sehari misalnya sejuz, kalau sebulan pas 30 juz, maka ini adalah kebaikan pahala yang berlipat ganda yang diberikan Allah pada hamba-hambanya, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman pada Allah dan beriman pada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita berpuasa di hari yang ke-16 ini. Maka dari itu, ulun sekali lagi minta ampun, minta maaf jika ada kesalahan dan kekhilapan dalam menyampaikan ceramah agama Ramadan pada hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.